Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita sampai ke tafsir surat 11 Hud ayat 64 mengenai kisah Nabi Shalih, unta Allah dan kaum Samud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum ayah. Dan hai kaumku, inilah unta Allah. Disebut unta Allah karena unta ini begitu spesial. Jadi proses adanya itu di luar kebiasaan, di luar nalar manusia, sebagai bentuk daripada ayah atau bukti, seperti yang mereka tanyakan di ayat sebelumnya. Kaum Samud meminta bukti daripada Shalih tentang kenabiannya. Jadi teman-teman bayangkan ada batu besar, kemudian batu itu membelah. Saya cuma berusaha untuk memberikan sedikit gambaran yang mungkin nggak sesuai dengan apa yang ada, tapi hanya sekedar untuk membawa imajinasi kita. Batu itu terpisah, kemudian menjadi bentuk onta. Nah, dari batu yang materialnya seperti yang kita pahami keras, dia menjadi lembek, menjadi kulit, menjadi daging, di dalamnya ada darah, dan akhirnya menjadi organ yang hidup dalam bentuk unta. Unta ini unta betina, dan lebih menakjubkannya lagi, dia mengandung, teman-teman. Jadi dari batu yang mati bisa keluar makhluk yang hidup, dan makhluk yang hidup itu punya kehidupan di dalamnya. Jadi mati, hidup, hidup. Nah, unta ini adalah jawaban dari permintaan mereka yang minta bayinah, minta ayah, minta sesuatu hal yang menjadi tanda dari kebenaran Nabi Shalih. Fadharuha ta'kul fi ardillah. Maka biarkanlah ia makan di buminya Allah. Ini adalah bumi milik Allah. Kalian didakwahi, susah. Kemudian ada unta yang sangat spesial milik Allah. Kalau dia makan, biarin, jangan diganggu. Wala tamassuha bisu'in. Dan jangan kalian ganggu dia dengan keburukan. Jadi jangan diganggu dengan hal-hal yang kecil. Jangan dicolek-colek yang bikin dia nggak nyaman. Jangan dipukul, jangan diusir. Nah, seperti itu. Faya'khudhakum adzabun qarib. Kalau kalian ganggu, maka akan menimpa kalian azab yang nggak lama setelahnya. Itulah yang disampaikan oleh Nabi Shalih kepada kaumnya. Apa yang dilakukan oleh kaumnya? Fa'aqaruha. Maka mereka menusuknya, membunuhnya dengan sengaja. Jadi diganggu aja nggak boleh, ini ditusuk sampai mati, sehingga tidak ada gangguan yang lebih besar daripada mengambil jiwa seorang makhluk. Faqala tamatta'u fi darikum 3 ayyam. Lalu Shalih berkata, tamatta'u, senang-senanglah kalian di dalam rumah kalian dalam masa 3 hari. Ini bukan kalimat yang biasa, ini kalimat ancaman disertai dengan kemarahan. Kalian sudah melakukan hal yang besar,
senang-senang sana. Supaya kalian tahu bahwa kenapa senang-senang, karena umur kalian udah tinggal sedikit nih. 3 hari aja udah kalian akan menerima azab daripada Allah. Dzalika wa'dun ghairu makdzub. Demikian itu janji yang tidak akan tidak dapat didustakan. Falamma jaa amruna najjayna shalihan walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna wa min khizyin yaumi idzin. Maka tatkala datang amruna, putusan kami, azab kami, kami selamatkan Saleh dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat dari kami, dengan sayang dari kami, karena kami tidak membedakan makhluknya mana yang beriman, mana yang enggak, dan dari kehinaan pada hari itu. Jadi azab itu merupakan bentuk penghinaan. Karena apa? Azab itu turun kepada orang yang sombong, orang yang tinggi hatinya. Jadi ketika mereka dikalahkan oleh Allah di dunia, mereka melihat bahwa apa yang mereka miliki ini tidak ada apa-apanya dibanding kekuasaan Allah. Inna rabbaka huwal qawiyyul aziz. Sesungguhnya Rabbmu, dia Al-Qawi, maha kuat, Al-Aziz, maha perkasa. Kenapa Qawiyul Aziz digabungkan dalam ayat ini? Karena yang menjadi subjek dari cerita ini adalah kaum Samud yang terkenal kuat, terkenal hebat, memiliki rumah di dalam batu. Mereka sombong dengan kekuatannya. Mereka semena-mena terhadap orang-orang yang tidak sekuat mereka. Jika mereka diazab, ternyata kekuatan itu tidak ada artinya. Dan Allah Al-Aziz, Allah yang punya authority, Allah yang punya kalimat bahwa kalau kalian ganggu, kalian akan ditimpa azab. Dan ketika mereka melakukannya, Allah menegakkan otoritasnya, hukuman didatangkan. Wa akhadha alladhina dhalamu sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin. Dan menimpa orang-orang yang zalim itu suara yang keras. Fa asbahu, setelah itu mereka langsung bergelimbangan di dalam rumah-rumah mereka. Jadi kaum Samud, mereka diazab dengan suara, dan dalam ayat lain gempa. Jadi dua-duanya terjadi kepada mereka. Mereka mati bergelimbangan dalam rumah mereka. Ka'allam ghiyawnau fiha, seolah-olah mereka enggak pernah berdiam di kota itu. Jadi saking kematian atau kehancurannya menyeluruh, tidak ada yang selamat, langsung sepi, mati semua. Senjata apa yang dimiliki manusia yang bisa melakukan semua itu? Enggak ada. Fa'ala inna thamuda kafaru rabbahum. Ingatlah, sungguhnya kaum Samud itu mereka kafir kepada Tuhan mereka. Ala bu'dan li Thamud. Ingatlah kebinasaan bagi kaum Samud. Jadi di sini Allah menggunakan kalimat 2 kali ingatlah untuk menekankan supaya audiens ini faham bahwa
Ini hal yang besar. Fatality 100%. Ini terjadi karena kaum Samud kafir. Kaum Samud itu menzalimi diri mereka sendiri dengan sombong terhadap dakwah dan sombong terhadap bayinah ayat yang Allah turunkan kepada mereka. Dan ketika orang itu sombong terhadap ayat yang datang daripada Allah, endingnya cuma satu, endingnya adalah kebinasaan. Baik, itu teman-teman dari ayat 64 sampai 68. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.